Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya anak-anak ya. Dan kembali kita hari ini pada hari Senin ya, tepatnya tanggal 8 bulan Maret 2021. Kita kembali melaksanakan pembelajaran daring dengan masih di tema 6, subtema 2, dan tentunya Bapak harapkan tetap semangat belajar daring di rumah dan dipersiapkan bukunya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, di sini telah Bapak buka bukunya. Maaf, salah bilangnya halaman 72 udah ditanda ini. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasa mohon videonya ya jangan dipercepat atau di skip ya, karena Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang telah lalu ya sudah kita sedikit bahas nih tentang sumber energi listrik ya yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam. Artinya di sini pembangkit tenaga listriknya ya, pembangkitnya bisa menggunakan air, udara, angin ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba sedikit mengulang ya tentang sumber tenaga listrik itu menggunakan air, atau kalau di Indonesia kita kenal dengan PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak sekalian dapat dilihat di bukunya, di situ ada tempatnya. Di Indonesia ini ada tempat, salah satu tempat maksudnya itu pembangkit listrik tenaga air, yaitu di daerah Jawa Barat. Terkenal sekali tempat ini anak sekalian, yaitu tepatnya di daerah Purwakarta. Nah, nama tempatnya adalah Waduk Jatiluhur. Kalau kita bicara waduk itu apa ya? Seperti danau ya, seperti dam, apa yang besar sekali ya, anak sekalian ya, seperti itulah. Kira-kira bahasa kitanya di sini. Ya, lanjut. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, jadi Waduk Jatiluhur tersebut ya itu dibangun ya untuk apa ya, pembangkit tenaga listrik air ya, kalian bisa baca ya di tenaga air maksudnya di buku kalian. Jadi waduk Jatiluhur itu ya yaitu sebagai waduk untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air.
Anak-anak sekalian, sekarang kita akan coba sedikit mengingat, kok bisa ya air itu menjadi listrik? Ya tentunya ada prosesnya anak-anak sekalian ya. Di video pembelajaran yang telah lewat itu telah kita sedikit bahas bahwasanya akan ada sebuah alat, yaitu turbin atau dinamo yang sangat besar anak-anak sekalian, yang diletakkan pada aliran air yang mempunyai tekanan tinggi anak-anak sekalian ya. Jadi air tersebut akan memutar kincir atau baling-baling dari turbin dinamo tersebut, sehingga putaran tersebut menghasilkan listrik, dan listrik tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk, ke perkantoran, dan untuk menghidupkan seluruh alat-alat elektronik yang memang sekarang mayoritas hampir semuanya menggunakan alat elektronik yang menggunakan listrik. Nah, seperti itu. Nah, itu anak-anak sekalian, jadi tidak serta-merta air langsung bisa menjadi listrik, tidak, tapi ada prosesnya. Dan insya Allah kalian sudah paham ya itu. Nah, di sini waduk Jatiluhur ini anak-anak sekalian ternyata bukan hanya untuk PLTA saja. Ya, fungsi utamanya ya untuk PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air tersebut. Namun waduk ini karena memang besar ya, dan dapat dilihat di gambar ya, gambarnya ini. Nah, waduk ini anak-anak sekalian difungsikan juga sebagai irigasi, yaitu mengairi sawah-sawah penduduk yang berada di sekitar waduk tersebut. Lalu untuk perikanan, bagi yang ingin memelihara ikan, itu airnya bisa difungsikan. Dan anak-anaknya yang tidak kalah penting adalah waduk Jatiluhur ini adalah sebagai objek wisata pula. Sangat banyak ya wisatawan yang datang ke waduk ini hanya untuk berekreasi, baik itu wisata domestik dalam negeri, juga wisata mancanegara. Ada yang datang ke sini anak sekalian ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tahu ya, jadi waduk Jatiluhur itu fungsinya banyak. Selain untuk pembangkit listrik tenaga air, juga untuk mengairi sawah, lalu untuk perikanan, dan juga menjadi salah satu objek wisata yang ada di Indonesia ini tentunya. Nah, anak-anak sekalian, dapat kita bayangkan, seandainya di buku kalian ada ya, seandainya kalau air waduk itu habis, minimal debitnya turun lah, mungkin karena kemarau panjang, debit airnya turun. Tentunya anak sekalian, listrik ya, pasokan listrik akan berkurang. Ya. Dan mungkin kalau sampai habis ya, tidak ada produksi listrik lagi dari waduk tersebut anak sekalian. Karena bagaimana akan berputar kincirnya, bagaimana akan berputar turbinnya kalau airnya tidak ada atau debitnya menurun. Ya, seperti itu. Pun juga demikian, yang persawahan yang ada di sekitar waduk tersebut tentunya akan berhenti untuk produksi, tidak bisa mengairi sawah. Karena kita tahu anak-anak sekaliannya bahwasanya padi itu akan menghasilkan beras, dan beras itu menjadi konsumsi utama kita tentunya di Indonesia ini ya. Dan dapat satu lagi permasalahan, energi. Nah, bukankah padi itu adalah sumber energi? Maksudnya beras itu adalah salah satu sumber energi bagi tubuh kita karena kita mengkonsumsinya, ya. Nah, kalau air waduk tersebut debitnya turun atau habis, waduh, bisa kacau ya. Nah, pun demikian untuk perikanan ya, seperti itu, bagaimana ikan akan bisa berkembang ya, ikan hidup kalau airnya tidak ada. Dan salah satu protein yang terkandung dalam ikan pun kita butuhkan ya untuk tubuh kita, seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah, anak-anak sekalian, jadi dari sedikit pembahasan tersebut ya, kita dapat simpulkan, oh ternyata memang kita selayaknya dalam menggunakan energi itu tidak sesuka hati. Artinya kita menggunakan energi itu dengan sangat bijak sekali ya anak-anak sekalian ya. Apapun itu bentuk energinya, baik itu energi berupa energi yang listrik ataupun berupa energi yang memang kita miliki ya, kita gunakan yang manfaat saja, jangan berboros-boros ya. Karena salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh isi
jagat raya ini ya beserta energi-energinya. Itu caranya seperti itu, yaitu dengan memanfaatkan energi dengan baik, dengan benar, dan dengan bijaksana. Demikian anak-anak sekalian, sedikit penjelasan materi pada kesempatan pembelajaran daring kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sedikit anak-anak sekalian ya, kita harus memang menerima ya, dengan sabar tentunya keadaan ini. Kita tidak bisa memaksakan untuk segera belajar tatap muka, walaupun mungkin jenuh di rumah, tapi mungkin inilah insya Allah yang terbaik untuk sekarang ini ya, kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Jadi anak-anak sekalian, Bapak selalu berharap kalian tetap semangat belajar daring di rumah, dan untuk Bapak Ibunya atau walinya khususnya kelas 3, dan pada umumnya untuk seluruh wali siswa dimanapun berada, tetaplah semangat Bapak Ibu sekalian menjadi guru bagi putra putrinya di rumah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.